Halo, saya Suarneso sampai di Tarkam dan kali ini masih dengan Viko, teman baru rasa lama. Kenapa ini ada segmen? Kalau sebelumnya kita bahas di Jumat Jersey, kita membahas soal sejarah Piala Malaysia yang ke edisi ke-100. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin teman-teman pengen tahu, atau ya semoga ada yang pengen tahu gitu. Karena harus tahu dong. Harus pengen tahu. Karena saya kenal sama Viko ini gara-gara YouTube-nya dan juga Instagram saya. Namanya JJFC. Jalan Jersey. Jersey Jalan. Itu membahas soal jersey segala macam, dan yang menarik, men-trigger saya untuk kenalan dengan Viko adalah orang ini kok Asia Tenggara banget gitu loh di sepak bolanya ya. Maksudnya orang-orang kan tidak terlalu, mungkin ada orang yang suka Malaysia, tapi dia nggak cuma Malaysia, cuma Thailand, ngikutin Liga Malaysia, nonton Liga Singapura gitu. Dan menariknya adalah Viko ini ternyata S2-nya di Thailand. Nah, automatically dia nonton Liga Thailand, sepak bola Thailand, belajar manajemen Thailand. Kebetulan S2-nya manajemen kan ya? Bisnis internasional. Salah satunya ada belajar manajemen. Belajar, pasti kan orang-orang ekonomi ini belajar soal administrasi klub segala macam, walaupun dia enggak, tapi kan paling tidak automatically belajar ya. Iya, belajar. Bisa nggak kau ceritain Thailand itu sebenarnya seperti apa sih? Dia kan 5 kali juara AFF nih. Ya, ya tergambar sih dengan gelar juara yang mereka dapat. Oke. Karena klubnya ya, mungkin kita nggak usah ngomongin Muang Thong atau Buriram deh, karena orang udah tahu lah ya, kan yang paling terkenal. Kita ngomongin Ratchaburi deh. Oke. Mas tahu? Tahu. Ratchaburi Mitra Por. Iya. Yang suka mencat pelatih. Masih? Iya. Teman gue itu nonton. Iya deh. Jadi Ratchaburi ini pernah dilatih oleh Christian Ziege. Oke. Pemain Jerman yang pernah di Bayern Munchen, pernah juga di Liverpool. Sorry ya kalau agak berisik. Kita di tempat ngobrol. Terus. Nah, jadi gue tuh jujur nggak tahu Ratchaburi itu apa, sampai gue ketemu sama teman gue nih, orang Indonesia yang dia sudah tinggal di Thailand karena punya istri orang Thailand. Dia ngajak gue ke Ratchaburi, nonton Ratchaburi langsung di stadionnya, di Midpoint Stadium. Dan ternyata itu kan maksudnya klub yang nggak terlalu terkenal ya, kan? Middle ya kan. Tapi mereka punya stadion sendiri, punya lapangan latihan sendiri, punya megastore sendiri. Maksud gue, bahkan klub yang nggak terkenal pun mereka punya segalanya sendiri gitu. Artinya bukan nggak terkenal ya, tapi tim tengahan aja sudah punya mikirin seperti itu. Iya, jadi kayak apa ya, nggak perlu timnya besar, tapi mindsetnya yang besar gitu. Mindsetnya yang lebar, dan itu yang menurut gue yang menarik, karena bola itu kan ada yang kayak level, ada yang surface, ada yang atas, ada yang bawahnya kan. Atasnya yang kita bisa lihat, yang kayak misalkan hasil pertandingannya, atau mungkin branding klubnya. Tapi kalau yang nggak kita bisa lihat tuh kayak prosesnya, bagaimana mereka menjalankan akademi, bagaimana mereka manajemen sistem, manajemen klubnya rapi atau enggak. Itu yang menarik dari Thailand. Tapi sempat nonton lower division gitu di sana di Thailand? Pernah, tapi yang Liga 2-nya itu klubnya Army United. Oh, Army United. Itu pas gue baru nyampe Thailand, itu gue langsung nonton. Oh gitu. Kalau kan ada di kampus nih, sepak di Indonesia juga ada namanya Liga Kampus, Liga Mahasiswa. Di sana sepak bola level-level pembinaan sekolah itu kayak apa sih? Mereka itu di tingkat kampus punya yang namanya turnamen 2 tahunan antar 4 kampus ternama. Namanya Jaturamit. Jaturamit itu antara Bangkok Christian College, Chula, Assumption, sama satu lagi gue lupa. Tapi Chula itu kan ada klub yang di Liga juga kan? Ada, dulu namanya BBCU, Big Bang Chula. Sekarang udah nggak ada. Kalau nggak salah diganti jadi apa gitu. Soalnya ada dulu waktu Liga Champion Asia masih ada wakil Indonesia, ada klub namanya Bangkok University. Sekarang ganti dia rename jadi Bangkok United. Nah, maksudnya berarti kan dari kampus ya? Iya. Walaupun di masa lalu isinya bank semua, Thai Farmers Bank, Bangkok Bank yang juara. Ya kalau nggak salah Thai Farmers itu dari Kurung Thai ya? Kurung Thai Bank. Jadi iya deh. Terus mati ya? Dibeli sama BGQ. Oh, jadi kalau nggak salah lisensinya dibeli sama Bangkok West Patu United. Nah,
Dulu Bangkok Glass namanya. Berarti sebenarnya kayak di Indonesia dong ya, banyak klub-klub swasta yang dibeli lisensi, pindah kota segala macam gitu ya. Yap, ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia ada misalnya ada klub pindah lisensi bla bla bla, asal dia bukan tim perserikatan nggak perlu dinyinyirin ya. Sebenarnya itu namanya juga bola ya. Iya. Dinamis. Nah, itu yang beda dari Thailand. Itu yang beda antara Indonesia sama Thailand. Oke. Mereka itu yang gue lihat ya, football is entertainment. Nah, makanya di Indonesia kan kecuali misalnya Persebaya pindah ke Sleman nggak mungkin kan ya. Tapi maksudnya kalau tim swasta, tim misalnya Cilegon FC pindah ke Jadiran Cilegon gitu, nggak masalah sebenarnya kan. Di Thailand juga banyak kayak gitu kan. Kayak BSC Tero itu jadi Polistero kan sekarang. Polistero kan, maksudnya hal-hal kayak gitu sebenarnya umum aja. Kita soalnya orang kita kalau nonton bola pandangannya ke Eropa sih ya. Iya, mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Ya kayak orang kita kalau ngomongin pas pemilu kita ngeliatnya ke Amerika. Iya, gitu. Padahal kita punya sistem kita sendiri. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Iya, maksudnya kita boleh look up ke Eropa, tapi kita harus ingat kita punya ciri khas kita sendiri. Setiap negara punya tradisi masing-masing kan. Iya, betul. Dan FIFA tidak pernah mengganggu tradisi itu, cuma menstandarisasi. Tapi kalau urusan grassroots segala macam, tradisi itu nggak bisa diganggu gugat kan. Susah. Di Jepang juga seperti itu kan, timnas sekolah segala macam. Ya, makanya ada Subasa kayak gitu kan. Iya, itu beneran maksudnya emang dari segi ada kan. grassroots emang ada. Nah, di Indonesia pemimpin ganti kebijakan ganti kayak partai politik pokoknya. Terus ada lagi yang bisa diceritain soal manajemen status segala macam sepak bola di Thailand? Manajemen sih kalau gue karena gue nggak kerja di klub Thailand, gue kurang tahu. Tapi kalau untuk manajemen pertandingannya, apalagi masa COVID ini menurut gue bagus banget. Gitu. Karena di masa pandemi aja mereka bisa bikin pertandingan ada penontonnya. Oke. Gak usah contoh yang lalu-lalu deh, yang baru aja pas sebelum gue pulang itu kan gue nonton ke Konken. Konken itu mantan klubnya Yanto Basna? Bukan, itu Konken FC. Kalau ini yang gue tonton Konken United. Oh, tetangganya ya? Iya, jadi mereka itu pengelola liga dan klubnya itu apa ya? Mereka tuh bikin bisa didatangi supporter walaupun cuma 20%. Dan di saat yang sama di Indonesia belum ada. Sampai video ini dibikin akhir Oktober 2021 masih dikaji penonton. Iya, dan Thailand udah melakukan itu. Nah, kalau melihat kehidupan olahraga overall di Thailand, itu seperti apa sih kalau boleh tahu, Tiko? Kalau sepak bolanya gila, tapi dalam artian sesuai dengan norma ya. Iya. Gitu. Dan bisa gue bilang hidup dari sejak grassroots. Oke. Iya, terutama bola. Gitu. Karena yang tadi bahkan kompetisi antar kampusnya itu disponsorin sama Warix. Oke. Iya. Jadi Warix itu sponsor banyak gitu ya? Iya. Oke. Memang apa ya? Memang dari sejak istilahnya grassroots, dari sejak kompetisi antar kampus itu dibiasakan menjadi profesional. Dan produk lokal mereka FBT, Warik, terus apa namanya? Grand Sport itu sudah lama mencakar, mengekram di negaranya ya? Jangankan negaranya, kita lihat ke Myanmar, sekarang aparel siapa? Oh iya. Warik, Laos, aparel siapa? Grand Sport. Kita nyari Warik, udah launching tapi nggak jadi. Belum mau bahas itu lagi. Itu gue soalnya datang launching ya. Oh lah. Datang launching. Gue mau bahas itu lagi. Oke. Itu maksudnya memang mereka sudah terbiasa untuk tadi profesional dan juga keluar. Oke, mungkin ini terakhir. Ceritakan dong pengalaman nonton Liga Thailand di sana. Nih, yang paling bikin gue membekas di diri gue ya. Iya. Lu percaya nggak kalau gue bilang mereka bisa bawa bayi tandang? Bawa bayi tandang? Nonton stadion. Bawa bayi? Oke. Waktu itu gue lagi nonton Muangthong United lawan Ratchaburi. Gue di tandang karena kan gue ikut teman gue kan. Gue lagi ngevideoin dan lagi nimang gini. Nyaman banget ya. Itu yang bikin gue berubah untuk memandang sepak bola. Mungkin nggak sebagian orang bisa menerima ini ya, tapi menurut gue sekarang football is entertainment. Gue nonton bola, gue nonton di stadion itu sama aja kayak gue nonton di bioskop. Indonesia kapan? Gitu. Jadi untuk have fun, gue bisa bawa anak gue, bisa bawa istri gue ke stadion, untuk pulang dengan enak. Ya sama aja kayak ke bioskop gimana sih? Iya. Terus satu lagi fenomena ini mungkin terakhir, fenomena
kalau Buriram atau Muangtong jual jersey, yang antri bisa 2 hari. Kalau Buriram ya? Buriram ya? Iya. Emang Buriram itu seterkenal itu di sana? Terkenal banget. Nationwide. Apa sih istilahnya? Nasional. Kayak Bayern Munchen di Jerman kali ya? Iya, iya, iya. Banyak supporter itu. Baru setelah itu mau. Oke Viko, terima kasih ngobrolnya. Yang pasti ini pasti belum puas, tapi next akan ada obrolan lain. Kita juga merencanakan travel ke Thailand bareng. Ke Malaysia juga lah. Ke Malaysia juga, dan karena saya juga pengen bikin konten dengan Natipong Sitongin dan Piapong On. Siapa dia? Baca di deskripsi aja ya, biar kalian tahu gitu. Thank you Viko, sehat selalu. Semoga sepak bola Indonesia juga menjadi entertain juga. Ya tawuran nggak apa-apa lah dikit-dikit. Nggak mau. Ya nggak mau. Nggak mau. Kita tuh kalau bisa jangan tawuran sih. Misalnya kayak masa iya tiap tahun puas selalu ayo jangan ada korban, ayo jangan ada korban, tapi tetap ada korban. Yang pasti sepak bola adalah hiburan bagi penontonnya, dan itu penting, dan prestasi bagi negaranya. Iya. Minimal juara Piala AFF ya. Ya seminimal itulah. Oke, thank you Viko. SO Pandit Arkam. Jangan lupa subscribe JJFC. Itu sebenarnya kontennya keren, tapi harus dikomporin biar konsisten. Siap. Oke, thank you. Makasih Mas itu. Semuanya.